Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita meninggalkan aktivitas kita dan kita beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20 menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini. Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Mari kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam seluruh hidup kami, bersyukur untuk kasih-Mu yang tiada henti kami rasakan dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami, sehingga lewat firman-Mu, kami boleh memaknai hidup yang Tuhan karuniakan dan melakukan segala yang Tuhan kenan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20 berbunyi, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema renungan menegur dalam kasih. Menegur dalam kasih. Jika berbicara tentang menegur atau menasehati, saya kira saya dan kita semua pernah melakukannya dan pernah mengalaminya. Kita pernah menegur, kita pernah menasehati. Demikian sebaliknya. Kita pernah ditegur dan kita pernah dinasehati. Kita pernah dalam posisi menegur, tapi kita juga pernah dalam posisi ditegur. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan kita ketika kita menegur atau ketika kita ditegur? Lalu kemudian apa yang kita lakukan dalam hal tegur menegur itu? Bacaan kita berbicara tentang Yesus memberikan petunjuk bahwa teguran dan nasihat itu penting dilakukan. Betapa pentingnya teguran dan nasihat itu dilakukan dalam kerangka untuk mencapai sebuah kebaikan bagi setiap orang. Dan rupanya bagi Yesus, teguran dan nasihat harus dilakukan secara bertahap. Pertama-tama, dilakukan dalam pembicaraan pribadi, antar pribadi, dengan seseorang yang telah melakukan kesalahan. Ayat 15 bacaan ini. Pada tahapan ini, jika kemudian tidak direspon,
atau tidak ditanggapi, maka dipandang perlu menghadirkan saksi untuk mendengarkan keterangannya. Tentu tujuan kehadiran saksi bukan untuk menghakimi, tetapi sebagai upaya untuk menyadarkan orang yang telah berbuat salah tersebut. Ayat 16 bacaan kita. Lalu, jika teguran dan kehadiran saksi itu pun tidak membawa perubahan, tidak berdampak apapun, tidak direspon atau tidak ditanggapi, maka perlu dilakukan lagi tahapan berikutnya. Apakah tahapan berikutnya itu? Bahwa orang yang berbuat salah itu ditegur dalam pertemuan jemaat Tuhan. Ayat 17a. Lalu, jika pada tahapan ini orang tersebut tetap tidak merespon atau tidak menerima teguran, nasihat yang demikian untuk mengakui kesalahannya, maka hal yang mesti dilakukan yakni jemaat harus memandang orang tersebut sebagai seseorang yang tidak kenal Tuhan. Ayat 17 bacaan ini. Tentu ini sesuatu yang sedikit ngeri-ngeri sedap, karena kemudian seseorang yang sama sekali tidak bisa diajar, sama sekali tidak bisa ditegur, sama sekali tidak bisa dinasehati, pada akhirnya dalam beberapa tahapan yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan ini, dan sama sekali tidak bisa menyentuh perasaannya untuk tiba pada sebuah pemahaman mengakui kesalahannya, tiba pada sebuah pemahaman untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, ternyata orang tersebut akan dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya sudah sulit, tidak bisa lagi. Maka demikianlah adanya orang itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengasihi, adalah Allah yang menyelamatkan umatnya. Dia tentu menginginkan dan merindukan pertobatan dari setiap umatnya, di mana umat menyesali dosa dan kesalahannya, kembali kepada Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan, dan hidup di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Namun pun demikian, sangat penting bagi saya dan kita semua untuk memiliki sebuah keberanian untuk menasihati orang yang telah melakukan kesalahan. Dan tentu nasihat yang dimaksud, teguran yang dimaksud adalah teguran dalam kasih. Artinya, melakukan teguran dan nasihat tersebut dalam tahapan-tahapan yang telah diungkapkan dalam bacaan kita ini, sebagaimana saran dari Tuhan Yesus. Dan ini tentu sangat penting untuk kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kemudian nampak bahwa ketika kita sudah melakukan tahapan itu, bahwa sebenarnya kita sungguh mengasihi orang yang menjadi sasaran untuk dinasehati, menjadi sasaran untuk ditegur, untuk kembali pada jalan yang benar. Ketika kita dinasehati, ketika kita ditegur, terutama ditegur oleh firman Tuhan, itu sungguh karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menginginkan setiap umatnya kembali pada jalan yang benar. Tuhan menginginkan setiap umatnya menyadari kesalahannya dan datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa, dan berhasrat dengan sungguh hidup di dalam kuasa dan kendali Tuhan.
Jika kemudian hal-hal seperti ini terjadi dalam hidup kita atau kita jumpai dalam hidup ini, mari wartakan tahapan-tahapan ini dalam setiap penyelesaian persoalan, supaya dengan demikian kita bisa melihat, kita bisa memandang, dan bahkan mungkin kita bisa menilai secara pribadi ataupun secara iman kepada Tuhan, sejauh mana setiap saran, sejauh mana setiap apa yang dikehendaki oleh Tuhan sudah kita lakukan dalam hidup ini, termasuk dalam hal menasehati dan menegur. Sedianya Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat penting untuk melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kita adalah anak-anak Tuhan. Dan sesungguhnya dalam kesadaran itu kita tahu jika kita punya kelemahan dan keterbatasan. Karena itu, dalam keterbatasan dan kemudian kita melakukan kesalahan menyakiti hati orang lain, menyakiti hati Tuhan, sedialah untuk meminta maaf. Sedialah datang dalam kerendahan hati, mengakui segala sesuatu dalam hal ini, kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan. Niscaya oleh perkenan Tuhan, pengampunan dinyatakan. Niscaya dalam proses-proses dan tahapan-tahapan tersebut tiba pada sebuah kesimpulan bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi. Allah adalah Allah yang mengampuni setiap orang yang datang kepadanya. Terimalah setiap teguran firman Tuhan yang datang kepada kita. Terimalah setiap nasihat-nasihat yang disampaikan melalui firman Tuhan kepada kita. Percayalah, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sedia menerima siapapun yang datang kepadanya, mengakui dosa dan kesalahannya. Pemulihan akan terjadi atas kehidupannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kami baca, yang kami dengarkan, yang kami renungkan pada saat ini. Kami belajar tentang proses untuk menyelesaikan persoalan, tahapan demi tahapan yang Tuhan Yesus tawarkan dalam bacaan ini. Kiranya pun juga apa yang kami baca dan renungkan ini melalui firman-Mu, kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kiranya lewat setiap usaha yang kami lakukan untuk penyelesaian persoalan yang ada Tuhan, kami boleh menyelesaikannya dengan baik dan Tuhan berperkara atas semuanya itu. Sempurnakanlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa kepadamu untuk hidup yang Tuhan masih perkenankan kami jalani dan nikmati pada saat ini. Berkatilah kami Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kami, dalam setiap hal yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan apapun yang kami lakukan, kiranya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa kepadamu untuk warga jemaat atau setiap orang yang mendengar renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, atau apapun bagi kami Tuhan, kiranya Tuhan mengasihi kami. Sungguh kami berserah hanya kepadamu saja. Kiranya hidup kami senantiasa berharga di hadapan-Mu. Berdoa kepadamu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati melalui pemerintah kami yang akan memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Sehingga melalui pemerintah kami, damai dan sejahtera dari Tuhan senantiasa kami nikmati, kami rasakan dalam hidup kami masing-masing. Mohon ampun untuk segala kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu percaya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.